Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Romianto Sinobaan, NIM 19055311123. Saya mahasiswa Universitas Udayana, program studi Teknik Mesin. Oke, apakah kalian semua sudah tahu bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam, termasuk sumber daya mineral logam. Kesadaran akan kebanyakan mineral logam ini mendorong bangsa Indonesia untuk dapat memanfaatkan sumber daya alam tersebut secara efisien. Dalam pemanfaatannya, tentu saja menggunakan sebagai metode di antara teknologi sebagai dapat memperoleh hasil yang optimal. Dengan hasil yang optimal, dengan keuntungan yang besar. Oke, biaya produksi yang seminim mungkin serta ramah lingkungan. Pengolahan timah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat tidak lepas dari peran reaksi kimia fisika. Pencucian maupun pemisahan pada timah merupakan bagian dari proses yang melibatkan reaksi-reaksi kimia fisika. Oleh karena itu, proses pemurnian timah untuk memperoleh hasil yang ekonomis perlu dikaji dan dipelajari dari segi kimia fisika. Oke, timah ini merupakan logam dasar terkecil yang diproduksi, yaitu kurang dari 300.000 tenpor per tahun dibandingkan dengan produksi aluminium sebesar 20 juta ton. Timah digunakan dengan berbagai cara di pabrik timah, solder, dan pabrik kimia, mulai dari baju anti api sampai dengan pembuatan stabilizer PVC, pestisida, dan pengawet. Oke, dan tadi kita ngomongin tentang timah. Jadi, apakah kalian tahu timah? Timah adalah sebuah unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki simbol Sn atau bahasa Latinnya stannum dan nomor atom 50 unsur. Unsur ini merupakan logam miskin keperakatan, dapat ditempa atau maleabel, tidak mudah teroksidasi dalam udara sehingga karat. Oke, berikutnya ditemukan dalam banyak alloy dan digunakan untuk melapisi logam lainnya untuk mencegah karat. Jadi timah tuh bisa dibilang anti karat juga ya kawan-kawan. Timah diperoleh terutama dari mineral asiterit yang berbentuk sebagai oksida. Timah adalah logam berwarna putih keperakan dengan kekerasan yang rendah, berat jenis 7,3 gram, serta mempunyai sifat konduktivitas panas dan listrik yang tinggi dalam keadaan normal. Bisa panas juga ya. Jadi panasnya itu bisa sampai 1600 Celcius. Logam ini bersifat mengkilap dan mudah dibentuk. Jadi bisa dibilang keras yang tidak keras tapi lentur lah. Timah terbentuk sebagai endapan primer pada batuan granit dan pada daerah sentuhan batuan endapan metamorf yang biasanya berasosiasi dengan endapan turmalin dan urat kursa timah, serta sebagai endapan sekunder yang di dalamnya terdiri dari endapan alluvial dan collovium. Oke, timah juga mempunyai sifat dari kawan. Sifat timah tuh yang pertama, timah termasuk golongan 4B dan mempunyai bilangan oksidasi plus 2 dan plus 4. Yang kedua, timah merupakan logam lunak, fleksibel dan warnanya abu-abu metalik seperti yang tadi. Timah tidak mudah dioksidasi dan tahan terhadap korosi. Itu tadi, timah tuh tidak mudah karatan ya. Sebab kantor bentuknya lapisan oksida timah yang menghambat proses oksidasi lebih jauh. Timah tahan terhadap korosi, air distilasi dan air laut, akan tetapi dapat diserang. Jadi bisa cuma mungkin dalam tempo lama.
Dia dapat diserang oleh asam kuat, basa, dan garam asam. Proses oksidasi dipercepat dengan meningkatnya kandungan oksigen dalam larutan. Yang keempat, jika timah dipanaskan dengan adanya udara maka akan terbentuk SnO2. Yang kelima, timah ada dalam dua altrop, yaitu yang pertama timah alfa dan beta. Yang timah alfa biasa disebut timah abu-abu dan stabil di bawah suhu 13,2 Celcius dengan struktur ikatan kovalen seperti diamond tuh jadi timah. Sedangkan timah beta berwarna putih dan bersifat logam, stabil pada suhu tinggi dan bersifat sebagai konduktor. Timah larut dalam HCl dan bersifat sebagai konduktor. Timah larut dalam HCl, HNO3, H2SO4 dan beberapa pelarut organik seperti asam asetat, asam oksalat, dan asam sitrat. Timah juga larut dalam basa kuat seperti NaO4 dan KOH. Timah umumnya memiliki bilangan oksidasi +2 dan +4. Timah cenderung memiliki sifat logam dan mudah diperoleh di larutan Sn dan HCl. Jadi timah mungkin memiliki sifat logam, jadi mungkin ada dalam larutan Sn dan HCl. Timah bereaksi dengan klorin secara langsung membentuk Sn, klorida. Hidrida timah yang stabil hanya SnH4. Adapun proses pengolahan mineral timah ini meliputi banyak proses. Jadi suatu proses pengolahan mineral timah. Yang pertama, proses pengolahan mineral. Kedua, pencucian. Ketiga, pemisahan berdasarkan ukuran atau skinning atau size, dan uji kadar. Pemisahan berdasarkan berat jenis, pengolahan tailing, proses pengeringan, klarifikasi lagi, pemisahan mineral ikutan 2 proses plus smelting, 3 proses peleburan, yaitu seperti smelting, 4 proses refining, pemurnian, refining, eutectic refining, dan electrolytic refining atau pencetakan. Adapun manfaat timah dalam kehidupan sehari-hari, yaitu timah sebagai alat pelapisan dalam kaleng kemasan makanan, digunakan dalam pembuatan bola lampu. Jadi timah tuh digunakan sebagai kaleng buat makanan ya seperti sarden kan makanan kaleng juga ya. Dan juga masih ada lagi timah dalam kimia. Industri kimia adalah konsumen timah yang paling cepat berkembang, pementahan sangat kuat untuk peralatan rumah tangga dan cat industri. Seperti tadi untuk peralatan rumah tangga seperti makanan kaleng tadi itu ya, dan cat industri. Pada plastik dan lapisannya, belerang yang digunakan industri teknik tembaga atau digunakan untuk industri teknik itu seperti tembaga, perunggu, dan fosfor. Contohnya aplikasi komersil dalam pelapisan timah pada kuadrat kabel tembaga dan pembuatan bentuk-bentuk timah tepat. Oke, mungkin sekian dari situ aja pengertian saya tentang timah. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya Romi Atau Sonoban. Dadah.